Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang menyimpan dan mengerti firman Tuhan ini untuk kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 123 ini juga merupakan Mazmur ziarah yang mengekspresikan kerendahan hati dan permohonan belas kasihan kepada Allah Tritunggal. Mazmur ini menggambarkan keadaan umat yang tertekan dan direndahkan oleh musuh, namun tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Mazmur 123 mengajarkan bahwa kehidupan iman tidak steril dari penghinaan dan penderitaan. Justru di tengah tekanan itulah umat diajar untuk memandang kepada anugerah Allah dengan penuh kepercayaan. Pemazmur membuka Mazmur dengan pernyataan iman, kepadamu aku melayangkan mataku ya Engkau yang bersemayam di surga. Melayangkan mata adalah tindakan iman yang sadar dan sengaja, bukan respon instinktif. Pemazmur melihat kepada Allah yang bersemayam di surga menegaskan otoritas dan pemerintahannya. Ini juga menegaskan kedaulatan Allah, bahwa pertolongan dan pemeliharaan hidup berasal dari Sang Raja Surgawi, bukan dari kekuatan manusia atau sistem dunia. Secara implisit, ayat ini menekankan disiplin spiritual untuk memusatkan pandangan rohani kepada Allah, bukan kepada masalah. Secara tindakan, kita mengangkat mata adalah bahasa iman dari para peziarah dalam Perjanjian Lama ketika menghadapi ancaman. Ini mengingatkan kita bahwa iman bukan sekedar percaya di hati, tetapi tindakan yang memusatkan seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kepada Allah. Kebiasaan ini menjadi fondasi ketekunan rohani dalam menghadapi tekanan dan penghinaan. Pemazmur memakai metafora hamba terhadap tuannya, seperti mata seorang hamba memandang tangan tuannya. Metafora ini menggambarkan ketergantungan, kepercayaan, dan ketaatan total. Hamba memandang kepada tangan Tuhan untuk menerima perintah, perlindungan, dan kebutuhan hidup. Ini menegaskan lordship dari Christ, bahwa Allah bukan hanya penolong tetapi Tuhan yang berdaulat atas hidup umatnya. Iman sejati bukan hanya mencari berkat Allah tetapi tunduk kepada kehendaknya. Permohonan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, diulang sebagai penekanan. Pengulangan ini mencerminkan urgensi dan kerendahan hati di hadapan Allah. Doa ini bukan keluhan terhadap keadaan, tetapi seruan iman kepada karakter yang penuh kasih setia. Secara teologis ini menggarisbawahi doktrin anugerah, bahwa pertolongan dan pemulihan umat Tuhan bukan hasil upaya manusia, tetapi kemurahan Allah. Pemazmur menegaskan bahwa umat telah kenyang dengan penghinaan dari orang-orang yang angkuh. Penghinaan ini sering dialami umat yang hidup setia dalam perjanjian dengan Allah. Ini mengingatkan bahwa penderitaan dan ejekan adalah bagian dari ziarah iman. Penderitaan umat Allah tidak boleh dilihat sebagai kegagalan iman, tetapi bagian dari partisipasi dalam penderitaan Kristus. Mazmur ini menunjukkan bahwa respon iman terhadap penghinaan bukanlah balas dendam, melainkan berseru kepada belas kasihan Tuhan. Mazmur 123 menampilkan kontras yang jelas, kesombongan manusia versus kerendahan iman. Orang congkak digambarkan hidup tanpa takut akan Tuhan, sementara orang yang percaya memandang kepadanya dengan penuh kerendahan. Ini mencerminkan kontras antara civitas terrena dan civitas Dei. Yang satu dibangun atas kesombongan diri, yang lain atas ketundukan kepada Tuhan. Mazmur ini, saudara, memanggil kita untuk memilih jalan kerendahan hati dan kebergantungan kepada Allah. Dalam Mazmur 123 ini,
kalau kita membaca dan mengamati dari Perjanjian Baru, maka kita menemukan penggenapannya dalam diri Kristus Yesus adalah hamba yang setia yang memandang kepada Bapa dalam doa, ketaatan, dan penderitaan. Penghinaan yang dialami Yesus menjadi dasar penghiburan bagi umatnya. Umat dipanggil untuk meneladani Yesus bukan hanya dalam menerima kasih karunia, tetapi juga dalam ketekunan menghadapi penghinaan dunia. Maka pemazmur ini menjadi doa Kristus dan doa gereja di tengah dunia yang menolak Allah Tritunggal. Mazmur 123 memakai bahasa kami. Doa ini bersifat komunal. Secara biblika, penderitaan umat dan pencarian pertolongan Allah dilakukan dalam konteks persekutuan. Ini menegaskan bahwa gereja adalah komunitas yang saling menopang dalam doa dan solidaritas iman. Mazmur ini mengajarkan bahwa respon gereja terhadap penghinaan dunia bukan isolasi, tetapi kebersamaan dalam memandang kepada Tuhan dan berharap pada anugerahnya. Iman komunitas memperkuat ketekunan individu. Mazmur 123 menegaskan 3 fondasi teologis bagi kehidupan umat Allah. Kerendahan hati di hadapan Allah, ketekunan dalam penderitaan, dan ketergantungan penuh kepada anugerah Allah. Mazmur ini mengajarkan bahwa iman tidak menghindarkan umat dari penghinaan, tetapi memberi arah dan kekuatan untuk menghadapinya. Mazmur ini juga memanggil saya dan saudara untuk memandang kepada Allah sebagai Raja yang penuh kasih, yang memelihara, yang memimpin, yang mengasihi kita hamba-hambanya. Iman sejati bertahan bukan karena kekuatan diri, tetapi karena mata tetap tertuju kepada Sang Sumber Anugerah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita menerapkan Mazmur 123 dalam konteks kehidupan kita di negeri ini? Mazmur ini mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap memandang kepada Tuhan di tengah tekanan sosial, diskriminasi, fitnah, atau persekusi yang masih dialami orang Kristen di berbagai daerah di negeri ini. Ketika penghinaan, stereotip, atau intoleransi muncul, kita sebagai orang Kristen tidak boleh terjebak dalam kebencian atau balas dendam, tetapi merendahkan diri dan mencari anugerah Allah. Kita sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi manusia yang memiliki komunitas berdoa, saling menopang, dan memandang hanya kepada Kristus sebagai teladan hamba yang setia. Saudara yang kekasih dalam Kristus, sikap inilah menghadirkan shalom, damai, ketekunan, dan kesaksian Injil yang dapat dipancarluaskan menjadi terang bagi segala bangsa di seluruh dunia, di negeri ini, dan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan ini dan memandang hanya kepada Sang Pemberi kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.